langsung menghadap kami masing-masing, tidak omong. Yang mau omong, yang tidak mau omong tulis saja di situ. Setelah itu bakar di api, nanti kasih penitensi doa di perintah ke-14. Salib. Baik, siap untuk kita pertama mulai dengan katekese. Katekese ini kan proses lengkap, jadi katekese langsung rekoleksi langsung. Silakan, mulai sudah. Opo. Katekese. Baik, selamat sore untuk kita semua. Rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah menciptakan bumi dengan segala isinya. Kami mohon, hadirlah bersama kami di dalam pertemuan ini, agar hati kami terbuka dan menyadari berbagai kekeliruan dan kesalahan yang telah kami lakukan yang merusak keseimbangan alam cipta. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan menolong. Kita omong tentang ekologi, berarti kita omong tentang lingkungan di sekitar, ya teman-teman. Kenapa? Karena dia melihat tumbuhan dengan makhluk hidup itu semakin punah karena keegoisan manusia, maka dia kasih peringatan kepada kita manusia lewat longsor, lewat tsunami, lewat banjir, lewat sakit, penyakit. Teman-teman, kalau misalkan kita hidup di tengah-tengah sampah yang sama kayak video itu, teman-teman rasa nyaman? Tidak. Hari ini saya dengan teman saya Ivan mengajak kita, orang muda Katolik, tolong sadar supaya jangan membuang sampah sembarangan. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Teman-teman orang muda Katolik, semata dalam ikuti, semata untuk pulang. Semata untuk pulang. Katakan doa apa itu kita lalui dan kita tinggal. Saat saya nonton pertama klip ini, saya itu orang atau kupu. Tapi secara tidak langsung saya bangga. Salut. Saya mau katakan bahwa atau kupu itu indah, atau kupu itu menawan, atau kupu itu rumah untuk pulang, atau kupu itu rumah untuk setiap mereka yang sempat pergi. Orang bilang gereja itu punya masa depan, dan masa depan itu ada di tangan anak muda, ada di tangan orang maka yang perlu menjaga itu menjaga masa depan gereja itu adalah kamu. Maka kamu bertanggung jawab untuk meneruskan semua warisan yang pernah ditinggalkan oleh orang tua. Sekarang saja sudah indah, dan tugas kamu untuk melanjutkan yang untuk menjadi lebih baik lagi. Oke. Namun untuk mewujudkan semuanya itu, yang paling pertama ialah kita menyadari keberadaan kita sebagai orang muda. Menyadari diri kita, harus tahu diri kita, harus tahu diri tentang diri kita dulu baru tahu tentang orang lain. Menyadari keberadaan kita sebagai orang muda Katolik, menyadari keberadaan kita sebagai orang muda yang berstatus orang Katolik, menyadari keberadaan kita sebagai anak, menyadari keberadaan kita, harus tahu tentang diri kita. Sehingga setiap kali pasca itu orang selalu berbicara, prapaskah itu orang selalu berbicara, orang selalu memberi refleksi tentang, harus tahu tentang diri sendiri dulu, introspeksi dulu. Kita mau buat sesuatu yang besar,
Untuk mempertahankan sesuatu yang baik, yang pertama kita harus mulai dari diri kita. Harus tahu diri kita. Untuk kita bawa pulang. Setelah dari sini ada sesuatu yang baik, ada satu cita-cita yang harus kita bawa. Ini yang paling penting. Berkaitan dengan Injil tadi yang baru saja kita dengarkan. Dalam hidup sadar atau tidak, ada orang yang akan merasakan dia merasa tersesat di dalam hidupnya, salah arah. Ketika dia mengalami satu perjalanan yang salah, dia harus kembali ke jalan yang benar. Dia tidak bisa meneruskan perjalanan ke arah yang jelas-jelas salah, sehingga ia tidak semakin tersesat dan jauh. Ia harus berbalik dan mengubah arah langkahnya. Ia harus kembali dari jalan yang sesat atau jalan yang salah dan kembali kepada jalan yang benar. Ia harus mampu berbalik dari dosa dan bertobat sehingga ia mampu memperoleh keselamatan. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita harus tahu bahwa untuk sampai pada keselamatan, orang harus menempuh satu jalan yang namanya jalan pertobatan. Orang harus memiliki tiket pertobatan ini sehingga mampu sampai pada tujuan yang namanya keselamatan. Dari ketiga tokoh yang kita bacakan, yang kita dengar dalam Injil tadi, kita bisa belajar untuk bertumbuh di dalam iman. Dari sang ayah kita belajar bagaimana menjadi orang yang rendah hati. Harus menaruh sikap rendah hati dan pengampunan di dalam diri. Kita telah lebih dahulu diampuni oleh Allah, maka sepatutnya dalam hidup kita pun demikian. Dari si sulung kita belajar untuk tidak angkuh, tidak dongki, tidak iri terhadap orang lain, apalagi iri terhadap saudara sendiri. Dari si sulung kita belajar bahwa iri terhadap orang lain, fitnah terhadap orang lain adalah dosa yang paling kejam. Dari si sulung, dia mewakili dosa para Farisi dan ahli-ahli Taurat, merasa suci dalam diri, namun jauh dari Tuhan dan sesama. Dan dari si bungsu kita belajar untuk berbenah, belajar untuk berbalik, belajar untuk berbuah dan kembali kepada pelukan Bapa, pelukan yang maha hangat, pelukan yang paling hangat. Sebab dari itu kita percaya bahwa Tuhan adalah sahabat bagi semua orang berdosa. Mari kita berjuang untuk kembali ke rumah Bapa. Kita berjuang untuk kembali ke rumah Tuhan. Tuhan tidak hilang, kita saja yang berusaha untuk hilang dari pelukannya. Di masa prapaskah ini, mari kita kembali melihat jejak langkah hidup kita. Tadi saya katakan, lihat kembali ke dalam diri kita. Jangan sampai kita sudah terlalu jauh meninggalkan Tuhan dan tidak tahu untuk jalan untuk pulang. Kita tersesat, bahkan kita tersesat di jalan yang paling benar. Ini suatu kedosaan yang luar biasa. Allah akan selalu merentangkan tangannya dan menerima kita melalui tobat kita. Amin. Kami juga mohon semoga dalam jalan salib suci ini kami dapat merenungkan setiap peristiwa salibmu yang begitu dahsyat bagi kami, dan kami pun dapat merasakan kedamaian surga yang sesungguhnya. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan ke depan hadirat-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Bersama Yesus kita memikul salib dari perhentian pertama sampai perhentian ke-14. Mari kita
Cari apa cinta? Gue harus kayak buat kebersihan di dalam. Terima kasih. Keramaian. Tapi kan di atas, karena di atas. Kecuali siapa